Oke, selamat pagi. Sebentar lagi kita akan menganalisa beberapa saham yang berpotensi untuk ditradingkan hari Senin nanti tanggal 4 April 2022 ya. Namun sebelumnya seperti biasa, sebelum kita lanjut lebih dalam, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini serta membunyikan notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru yang akan saya upload. Oke, jadi kita akan lihat dulu IHSG-nya secara weekly karena hari ini adalah penutupan kemarin ya, maksudnya penutupan candle weekly-nya dan ternyata IHSG ditutup breakout ya dari resisten weekly-nya. Maksud saya resisten trendline. Jadi sudah breakout dan close di atas resisten trendline dan membentuk level harga tertinggi yaitu di 7078. Dan melihat candle yang seperti ini tentunya ada potensi dalam beberapa waktu mendatang, beberapa minggu atau mungkin bulan, tentunya akan ada kecenderungan untuk bullish ya untuk IHSG. Jadi bukan berarti minggu depan tetap akan bullish, bisa jadi ada koreksi sedikit. Namun secara keseluruhan, secara tren akan cenderung lebih naik kecuali ada kejadian fundamental yang sifatnya mengglobal dan itu membuat harga turun. Oke, kita akan masuk ke daily-nya untuk indeks IHSG. Nah, kalau di daily-nya, walaupun dia sudah breakout dari resisten weekly ya, kita lihat di sini terbentuk support yang cukup kuat ya. Support yang cukup kuat terjadi di sini. Dan kalau kita lihat candlenya breakoutnya 2 hari ini masih nggak terlalu enak ya, masih doji dan ini membentuk hanging man ya. Walaupun ini tidak ada resisten tapi bentukannya candlenya lebih cenderung candle yang ragu-ragu untuk 2 hari terakhir ya. Jadi sangat mungkin akan terjadi sedikit koreksi ya, wajar. Jadi kalau misalnya hari Senin nanti terjadi koreksi, maka mungkin support yang akan menahan adalah sekitar 7060-an ya, 7050-an. Kira-kira seperti itu sekilas pandang IHSG dalam minggu depan. Ya saya kira mungkin tidak akan langsung bisa menjebol support yang di bawah ini dalam 1 minggu mungkin ya, karena ini cukup kuat. So mungkin akan sideways dulu daerah-daerah sini. Jadi kalaupun mau breakdown ke bawah, saya kira itu butuh mungkin setidaknya lebih dari 1 minggu. Oke, kita akan masuk satu persatu ke dalam sahamnya. Yang pertama ada request dari Ibu Pertiwi ya di grup adalah PSKT ya. Kita coba lihat PSKT-nya secara monthly ya. Jadi kalau secara daily-nya saya sudah pernah share ini bahwa saat ini masih bertahan di area support daily dan belum kena cut loss ya. Cut loss-nya kan saya gambar di sini, jadi belum kena, jadi masih ada kesempatan untuk dia bisa naik lagi. Tapi mungkin dalam jangka pendek coba kita lihat di monthly-nya seperti yang di request ya. Dari monthly-nya ini candle-nya, wah ini sempat tidur cukup lama ini saham ini dan baru kali ini lumayan bangkit. Saya kira sih biasanya kalau baru bangkit gini masih ada potensi akan dikerek untuk naik lagi ya. Cuman habis kenaikan yang cukup besar 2 bulan, kemudian dia mengalami koreksi 1 bulan, 2 bulan dan ini bulan kedua dia mengalami koreksi ya. Ini bulan Maret ya dan ini April dia terlihat mulai turun. So kita coba lihat weekly-nya ya. Jadi ini mungkin saja koreksi dan kalau saya lihat di sini belum terbentuk area support yang baru. Jadi saya tidak bisa ngomong koreksinya sampai ke berapa. Kalau di monthly-nya, siapa tahu di weekly-nya terbentuk support yang baru, kita lihat. Nah, kalau di weekly kelihatannya sudah mulai ada support. Ya, di weekly ini ada support baru yang sudah terbentuk. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang ini berarti harga sedang habis naik, habis itu turun, kemudian dia naik ya. Dan saat ini kembali turun untuk ngetes support weekly. Jadi saat ini tepatnya harga sedang berada di area support weekly ya. Jadi naik, tes support weekly, naik ya kan. Habis itu turun lagi untuk tes lagi support weekly kali yang kedua. Dan di sini kita lihat masih ada support moving average 20 di versi weekly-nya. So ini ada kemungkinan masih akan naik dalam jangka pendek ya. Tapi mungkin kalau misalnya tekannya yang terlalu keras, apalagi ini hati-hati udah mulai terbentuk lower high. Kalau misalnya tekannya terlalu keras ya bisa aja support weekly ini jebol. Namun saya kira
mungkin tidak akan terlalu mudah untuk langsung breakdown ke bawah ya, jadi masih ada potensi atau kesempatan untuk naik, apalagi ini masih baru menyentuh support weekly-nya ya, baru saja menyentuh, ini belum kena ini belum terlalu kena, tapi udah consider boleh dibilang tes yang pertama lah ya, jadi ini tes yang kedua. Kalau kita lihat sih masih ada kesempatan untuk PSKT ini setidaknya naik dalam jangka pendek, tapi kalau untuk swing jangka panjang saya sendiri agak nggak terlalu yakin, karena kalau kita lihat ini terbentuk mirip triple top ya atau head and shoulder, so hati-hati, kita mesti lihat ini juga kalau sudah mulai terbentuk head and shoulders. Nah ini udah mulai agak break ya neckline-nya, so lebih baik hati-hati. Kalau misalnya dia tidak bisa bertahan di atas kotak merah ini dalam beberapa hari, sebaiknya menurut saya di-cut aja atau dibiarkan kena cut loss yang ada daerah sini. Ya itu sebabnya saya gambar cut loss-nya di sini. So bagi Anda yang masih punya PSKT tidak apa-apa, tetap hold dulu sampai kena cut loss ini. Atau Anda mau mengurangi posisi dulu. Jadi misalnya Anda beli misalnya 100 lot ya, Anda mau kurangi jadi 50 lot dulu atau 75 lot dulu. Karena dia belum berhasil breakout ya juga tidak apa-apa, itu salah satu pertimbangan, dan Anda boleh mulai buy lagi ketika dia bisa breakout dari 93 ya, dari area kotak merah ini dia bisa keluar ya. Namun menurut saya masih ada kesempatan untuk saham ini bisa naik lagi minimal. Jadi kalau misalnya bisa naik lagi, saya kira target terdekat adalah di sekitar 105 ya, atau kalau Anda mau scalping itu bisa di daerah yang agak lebih dekat lagi, kira-kira 97 ya, dan target yang agak tinggi itu bisa di area 114. Jadi tetap stick on the plan dulu, tidak apa-apa. Kalau saya biarin dia sampai kena cut loss ya, atau saya kurangi sedikit posisi karena saat ini masih bertahan di area support ini dan belum jebol ya, jadi masih ada kesempatan. Siapa tahu dalam beberapa hari ke depan dia bisa keluar dan naik lagi. So sementara boleh dibilang masih confirm masih berada di atas ya, belum breakdown secara signifikan ya untuk neckline-nya, head and shoulders-nya ini, dan juga dari support weekly dan daily, jadi masih ada kesempatan untuk naik. So itu untuk PSKT. Kemudian kita lihat ada VICA. Sebentar ya. Fiji ya, saham kedua adalah Fiji, dan ini kalau kita lihat sangat menarik banget ya. Jadi dia kayak mau membentuk ball, dan kalau kita lihat jelas ini sudah breakout dari downtrend line-nya. Sudah breakout dan dia sepertinya akan segera golden cross. So Anda boleh coba masuk saham ini di area sekitar 525 ya. Dengan Anda boleh pasang stop loss-nya di sekitar 495. Ya, kemudian Anda boleh pasang targetnya di sekitar 585. Ya, ini biasanya kemungkinan naiknya kenceng. Opsi kedua adalah Anda boleh juga antri di sekitar 510 kalau misalnya dikasih turun ke bawah ya. Jadi ini kayaknya tipe saham yang harus agak dikejar dengan sedikit agresif ya. Kalau misalnya Anda mengejar saham yang agak agresif gini, saran saya seperti biasa lotnya jangan terlalu gede. Itu untuk Fiji, jadi kemungkinan dia akan meneruskan perjalanannya ke target sini. Saya kira ini sangat visible untuk dicapai. Kemudian next saja TINS. Ya, golongan komoditi kembali kemarin Jumat sore tiba-tiba agak ngangkat ya. Jadi ini kalau ngangkat Pak ini berarti dia nggak jadi koreksi, habis naik karena ada kecenderungan untuk koreksi ya. Ternyata kita lihat tidak jadi koreksi. Biasanya kalau koreksi mungkin dia akan ngejar sekitar moving average 20, tapi ternyata enggak, dan membentuk pola yang cukup menarik, dan ini menurut saya mirip banget dengan pola bullish engulfing. Jadi Anda boleh masuk lagi atau Anda boleh tetap hold kalau Anda masih punya.
Kalau kita lihat alasannya kenapa kok boleh masuk adalah yang pertama dia sudah breakout ya, breakout dari previous resistance yang ada di sini yaitu 1880. Jadi resistennya udah di break, sorry di sini ya 1865 sudah breakout ya, dan membentuk pola mirip N atau mirip bullish engulfing. Jadi sangat mungkin dia akan melanjutkan targetnya ke 2000-an. Kalau gitu kita masuknya dari mana Pak? Kita boleh masuk di dekat-dekat sini. Anda coba cari antrian yang agak tebal di 1875, kemudian Anda pasang stop lossnya di sekitar 1770 ya, dengan target di garis-garis biru. Atau kalau Anda mau ketat, boleh juga stop lossnya di 1795. Oke, nextnya ada Hill ya, Hill. Hill ini juga cukup menarik ya, dia membentuk pola mirip W, ya mirip W, dan juga dia W-nya ini mantul dari area support moving average 20. So sangat mungkin ya Anda boleh perhatikan kalau misalnya dia bisa breakout dari resisten 1230 ya, Anda boleh buy on break. Buy break 1235 lah kira-kira ya. Dan Anda boleh pasang stop lossnya di sekitar level 1170. Ya, moga-moga ini kalau break dia bisa mencapai target setidaknya di area 1285. Ya, itu untuk target yang pertama dulu. Untuk target yang berikutnya belum ada, so kita coba untuk mentarget di area situ dulu untuk saham Hill. Ya, itu kemudian ada Budi. Budi juga cukup menarik. Saham Budi, nah saham Budi ini kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout dari resisten 226 ini ya. Sangat-sangat mungkin dia akan coba untuk breakout, namun sebaiknya Anda masuknya sedikit nawar aja. Anda coba tunggu retracement di area 220-an. Ya, karena ini adalah resisten yang sebelumnya sempat di break oleh harga. Jadi Anda boleh masuk di sekitar 220. Kemudian Anda coba pasang cut loss-nya di sekitar 206. Ya, moga-moga aja dia bisa breakout dan kita bolehlah mentarget area sekitar 266. Ya, jadi kalau kita lihat ini membentuk mangkok kecil kemudian ini mangkok besar. Jadi kebalikannya cup and handle. So ini juga pola yang bagus. Jadi bisa jadi kalau dia breakout setidaknya dia akan sampai ke 266 dulu. Ya, itu untuk Budi Anda boleh perhatiin kalau misalnya kalau nunggu di bawah ini terlalu agak lama ya. Dan another good newsnya adalah volumenya cukup stabil, meningkat stabil, dan kemudian dia sudah golden cross dan dia sudah mulai breakout dari moving average 200-nya. Ya, jadi sangat-sangat mungkin jadi kalau misalnya Anda kena cut loss dan terjadi retracement, nanti kita cari entry lagi yang baru ya. Kemudian ada INDF. INDF ini menariknya adalah ya yang di bawah ini memang secara daily terbentuk pola mirip-mirip double bottom ya. Tapi kalau kita lihat di weekly-nya, ini sebabnya saya masukkan ke dalam list adalah karena ini polanya cukup menarik. Yang pertama, dia sedang bertahan di area support. Bertahan di area support weekly ya. Coba kita lihat monthly-nya. Nah, monthly-nya dia juga mandul dari area support monthly. Mungkin karena mau lebaran jadi sektor konsumer mulai naik. Kalau kita lihat di weekly-nya ya, INDF ini membentuk pola 2 bar reversal ya. Saya ada yang menyebutnya sebagai tweezer bottom atau bagaimana, tapi saya menyebutnya 2 bar reversal. Jadi dua candle sama persis, ukurannya sama persis, cuman beda warna. Jadi habis merah langsung dihantam hijau. Ini merupakan tanda yang kuat untuk terjadinya reversal ya. Jadi kalau misalnya terjadi reversal atau pembalikan arah harga, kemungkinan resisten pertama yang akan dites adalah area 16250. Jadi ini bolehlah kita jadiin target dalam waktu dekat. Kalau misalnya dia bisa break lagi, baru kemungkinan dia akan ya baru nanti kemudian dia akan ngejar ke area dekat-dekat di moving average 200 nya versi weekly. Sekarang kita lihat dulu di daily-nya seperti apa ya.
Jadi di daily-nya pun polanya cukup menarik untuk INDF ya. Jadi dia membentuk W, dan Anda boleh perhatikan kalau misalnya dia mulai breakout dari resisten ini di hari Senin nanti. Ya, jadi saya kira Anda boleh cicil masuk ya. Anda boleh cicil masuk di area 6 ribuan. Kemudian Anda pasang stop loss-nya di sekitar 5925, atau Anda mau averaging ini untuk saham ini, mau sambil invest juga tidak apa-apa karena ini perusahaan yang sangat kuat dan bagus. Jadi kemungkinan dia akan nggak terlalu lama lagi akan ngetes area 6250 ya. Jadi kalau misalnya apalagi dia bisa breakout dari resisten, ini polanya aja nggak teraturan ya, W-nya harusnya neckline-nya di sini. Tapi nggak apa-apa, kalau kita lihat di sini kan ada area resisten juga, so kita bisa consider ini merupakan area resisten juga. Kalau misalnya dia break, maka dia akan menuju area sini. Ini cukup menarik. Ya, jadi Anda boleh pasang stop loss-nya agak ketat di sekitar 5.900, atau Anda mau averaging dan mulai nyicil sebagai investasi. Kedua, Anda juga bisa entry lagi di 5.900 kalau misalnya Anda dikasih retrace atau pullback ya. Anda bisa juga entry di area sini kalau misalnya dikasih turun sedikit. Ya, itu untuk target sementara ada di sini. Nanti kalau misalnya di ini bisa breakout, ya tentu saja dia akan menuju ke target berikutnya. Tapi mungkin saya nggak akan bahas terlalu panjang di sini. So, kemungkinan kalau misalnya dia bisa breakout, maka akan ada penerusan harga ke area sini, ke area 6.700-an. Oke, itu untuk INDF. Nextnya ada pola. Pola ini juga cukup menarik ya. Yang pertama adalah volumenya sangat gede kemarin itu, dan kalau kita lihat sekali lagi dia membentuk pola mirip W atau double bottom, dan dia sudah breakout dari neckline-nya W-nya itu. So kalau kita gambar sebuah resisten, misalnya di sini ya, ini berarti resistennya udah di break. Jadi Anda boleh mulai coba masuk di area resisten yang di break ini. Ya, coba Anda cari antrian yang agak tebal kalau biasanya dia terjadi koreksi ya, di sekitar 112-an, atau Anda tunggu dekat-dekat moving average 50 yaitu sekitar 115. Pasang stop loss-nya maksimal di 88, atau Anda mungkin mau stop loss yang agak ketat, Anda boleh pasang di sekitar 103 ya. Saya kira saya cukup optimis, setidaknya dia akan mencapai target di 132, atau let's say tidak usah 132 ya, langsung aja kita target di sekitar 159. Saya kira ini resistennya nggak terlalu kuat yang ada di sini. Ya, jadi kalau misalnya Anda mau take profit sebagian dan Anda sudah punya, Anda boleh TP sebagian di 129 dan next targetnya adalah 159. Itu untuk pola ya. Kemudian ada INTA. Sebentar. INTA. Oh, INTA. Ya, INTA juga cakep ya. Dia membentuk mirip cup and handle ya, tapi abnormal. Jadi ini cup, kemudian handle-nya kecil, dan dia sudah breakout dari resisten cup-nya ini. Sudah breakout ya dari resisten cup-nya ini, dan kalau misalnya Anda mau ngejar masuk silahkan ya. Saya kira dia bisa mencapai target setidaknya 99. Ini cukup menarik, mungkin saya juga akan coba masuk untuk copet-copet ya. Jadi sangat mungkin dia akan menuju target di 99 ini. Jadi ada banyak alasan kenapa kita itu menentukan saham ini bagus, saham ini boleh dimasukin atau enggak ya. Kalau kita lihat volumenya yang datar ini banget ya, kecil, akhir-akhir ini mulai aktif banget, saham ini mulai aktif. Dan lately kalau kita lihat saham-sahamnya mulai bull dengan volume-volume yang cukup menarik. Jadi ini adalah salah satu consideration kenapa kita boleh memasukkan salah satu saham itu dalam sebuah watchlist, atau kita mau coba untuk cari untung di situ. Ya, jadi ini sangat menarik, Anda boleh masuk. Anda boleh masuk. Tapi tentunya ya harus siap mental untuk cut loss ya. Anda boleh coba cari antrian di sekitar 78 kalau dikasih, atau Anda boleh HK dulu dengan lot test atau lot yang lebih kecil di sekitar 80-an.
Anda pasang stop lossnya agak ketat di 71 ya. Saya cukup optimis saham ini bisa menghasilkan cuan yang cukup lumayan. Kalau misalnya terjadi retracement dan Anda kena cut loss, jangan kecewa. Nggak apa-apa. Jadi ini di sini kalau kita lihat di sini juga ada area support. Ya, di sini ada area support juga bisa menjadi peluang untuk entry apabila ternyata harga ini mengalami retracement atau pullback. So ada dua skenario. Kalau misalnya prajurit kita yang pertama, prajurit HK yang ada di sini ternyata kena cut loss, kita boleh serbu dengan pasukan kedua yang ada di bawah sini untuk upaya untuk naik. Ya, jadi kalau misalnya Anda ambil retracement di sini, maka stop lossnya yang kedua adalah di area 63. Oke, itu untuk INTA sangat menarik ya. Jangan lupa kemudian ada di GIK ini juga cukup menarik ya. Saya sudah pernah info ini saham ini beberapa hari yang lalu kalau nggak salah di video sebelumnya. Oh nggak ada. Jadi ini saya share-nya ini di grup ya. Saya share-nya ini di grup dan juga banyak grup-grup sekuritas yang lain juga menyarankan saham ini. So mari kita keroyok bareng-bareng. Moga-moga aja dia bisa mencapai target di 214 ya. Tapi mungkin karena di sini adalah area resisten ya dan target pertama Anda boleh TP dulu sebagian. Kemudian kemungkinan dia akan ada sedikit koreksi ya dan kemudian baru dia naik lagi. Ya, koreksinya bisa juga agak dalam bisa aja karena dia ini area resisten. So, Anda boleh pasang stop loss-nya ketat tetap di sini sambil Anda take profit sebagian. Tapi saya kira sih kemungkinan nggak akan sampai ke bawah sini untuk koreksinya. Jadi kemungkinan ini akan segera golden cross. Saya kira juga kalau misalnya kena resisten ini mungkin kemungkinan besar dengan kekuatan yang naik yang cukup signifikan gini, saya kira dia mungkin retracement-nya hanyalah berupa sideways. Ya kita pantau aja ya. Jadi kalau sebaiknya sih bagi Anda yang sudah punya Anda ambil dulu cuannya di sini. Kemudian Anda boleh cari lagi peluang-peluang entry atau Anda boleh hold sebagian untuk dilarikan ke target berikutnya. Nextnya adalah ESIP. Ya, ESIP ini sangat menarik juga. Saya sudah pernah bahas. Anda boleh perhatikan apabila nanti dia breakout dari resisten downtrend ini. Dan ini kelihatannya gejalanya cukup menarik. Dia berusaha naik. Saya kira Anda juga boleh mulai coba nyicil kalau misalnya Anda mau masuk di sekitar 123-an. Ya, saya sendiri kemarin ada nyicil masuk dan Anda pasang stop lossnya di sekitar 113 untuk uji coba pertama ya, cicilan masuk pertama. Saya kira mungkin nggak akan terlalu lama lagi dia akan breakout. Dan secara long term ESIP ini cukup menarik dia karena membentuk, nah ini saya sudah pernah gambar di grup juga ya, dan juga ada diskusi dengan Pak Agus. Ternyata memang oke banget ya polanya dan dia membentuk cup and handle raksasa secara weekly. Jadi mungkin saja secara weekly atau 1-2 bulan mendatang dia naiknya mungkin nggak langsung jos, tapi mungkin dia akan bergerak di bawah dulu secara rapi, kemudian baru dia akan breakout ya setelah membentuk handle cup-nya secara sempurna. Itu skenario kedua ya, tapi ya, Anda boleh coba dulu cari cuan-cuan sebagian dulu di kesempatan yang ada saat ini. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, entry dan antisipasinya. Nextnya adalah MNCN. MNCN ini juga menarik karena dia sudah breakout dari daily downtrend line ya. Ini sebenarnya lebih tepatnya ini adalah weekly downtrend line. Dan kalau kita lihat lagi secara lebih seksama, dia ini sedang membentuk W raksasa, betul kayak W raksasa ya, betul ya teman-teman ya. Jadi sangat mungkin secara jangka panjang kalau kita lihat di agak di zoom out begini, kita lihat ada beberapa resisten berikutnya yang potensi akan dikejar. Yaitu yang pertama adalah resisten di sekitar 1090 ya. Ini dekat-dekat pas dengan ujung dari awal down trend line yang terbentuk ini. Sangat mungkin ini adalah kita bisa jadiin target yang pertama terlebih dahulu ya, nggak usah terlalu muluk sampai atas-atas. Nanti kita lihat aja kalau memang dia bisa lanjut ke atas. Ya kemungkinan targetnya adalah ke sana ya, karena dia baru aja jebol dari neckline. Kemungkinan dia akan ada koreksi-koreksi sedikit. Ya, neckline-nya ini ada dua ya. Yang pertama agak miring ini. Yang kedua dia juga di sini kalau kita lihat di sini ada resisten kecil juga. Ada resisten
So memang lebih aman nanti kalau misalnya dia bisa breakout dari 1020 ya. Resisten ini sama sekali belum di breakout. So Anda boleh coba masuk ya, saya kira Anda boleh coba masuk di area sekitar 1000-an ya, area 1000-an. Anda boleh pasang cut lossnya di sekitar 980 ya. Moga-moga aja dia memberi retracement. Atau kalau Anda sabar, Anda boleh juga nunggu retracementnya di 980 dan Anda pasang cut lossnya di sekitar 955 ya. Itu untuk saham MNC ya. Kalau kita lihat juga volumenya cukup cakep akhir-akhir ini, dia cenderung mengalami akumulasi volume kenaikan harga. Dan ini sebenarnya juga sudah pernah saya info kapan hari ya untuk entry di bawah sini, dan ternyata sudah cuan banyak sekali ya, udah kena 2 target. So nextnya setelah MNCN adalah TPIA ya. Cukup banyak ini saya share sekali, cukup banyak dalam satu video supaya nggak terlalu banyak juga saya bikin siaran video. Kita bisa pakai ini mungkin 2-3 hari. Jadi untuk TPIA ini sudah pernah saya share kapan hari membentuk pola Symmetrical Triangle, dan biasanya kalau ada pola ini saya sudah ngomong berkali-kali naiknya cukup tinggi. Dan sekarang dia sedang dalam perjalanan menuju target-target yang kita tentukan kemarin. So ini cukup menarik ya. Saya kira ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya ya. Jadi bagi Anda yang kemarin sudah entry dari sini, selamat, tentu sekarang sudah floating profit. Mau kemana aja. Kalau kita lihat karakternya, dia jarang pullback ya, bukan nggak pernah pullback tapi jarang. So mungkin aja dia bisa terjadi model kayak gini, bisa, cuman mungkin kecil-kecil, naik ya. Jadi bagi Anda yang mau nyicil nggak apa-apa, ini juga bisa dijadikan investing karena saham ini saham yang bagus. Anda boleh masuk dengan keadaan stop loss yang mirip seperti kemarin ya, atau Anda boleh naikin sedikit di sini. Moga-moga aja bisa lanjut. Dan kalau misalnya Anda dikasih retracement atau koreksi harga, retracement itu koreksi ya, koreksi dikit-dikit, Anda boleh nyicil masuk lagi, nggak apa-apa. Ya, itu untuk TPIA. Nextnya adalah Dewa. Dewa ini agak ekstrim ya. Jadi bagi Anda yang suka hal-hal yang ekstrim aja, dan kalau kita lihat chartnya memang very ekstrim, so sebaiknya ini buat mainan kecil aja ya, jangan gambling dengan lot yang gede. Kenapa ini saya masukkan list ya, karena dia menarik sekali. Saat ini sedang berada di area support daily. Kalau kita lihat weekly-nya nggak kebentuk ya, dia membentuk candle paku raksasa. Nah biasanya saya suka ngomong kalau candle paku itu biasanya dia akan cenderung naik ya. Jadi ini sangat menarik ya, sangat mungkin dia akan terjadi kenaikan yang luar biasa, mungkin kemungkinan besar ya 60%, dan Anda mempunyai resiko yang sangat kecil ya. Anda boleh pasang cut loss-nya di sekitar, jangan kocap persis lah ya, mungkin sekitar ya pasang 51 lah ya, 50 atau 51 Anda pasang cut loss-nya ya. Jadi Anda siap cut loss kalau misalnya dia nggak sanggup naik, dan Anda boleh coba masuk dengan agak spekulatif, tapi spekulasinya kita nggak ngawur karena memang di area support. Ada 2 alternatif stop loss-nya ya, di 50 atau 51. Kemudian kita bisa expect targetnya di area sekitar 57 ya, moga-moga dapat. Ini untuk ini ya, ini untuk orang yang benar-benar lebih suka dengan saham yang ekstrim. Itu skenario-nya ya. Anda coba dengan cut loss yang tipis banget, Anda berpotensi mendapat keuntungan yang cukup besar. Kalau tahu Anda kena cut loss-nya sangat kecil. Jadi menurut saya cukup menarik untuk dicoba. Next adalah Alobank atau BBHI. Ya, BBHI sepertinya akan mengalami koreksi ya, dan dia belum sanggup menyebol downtrend line yang ini, yang kita kadang-kadang akan breakout di hari Jumat dan Kamis kemarin. Ternyata dia membentuk 2 candle yang enggak terlalu strong ya. Jadi sebaiknya kalau Anda mau entry saham ini, ada 2 opsi. Yang pertama, kita tunggu retracement-nya di area situ, atau kita tunggu retracement-nya di area sini.
Ya, saya kira akan ada potensi yang besar dia akan meneruskan penurunannya dulu ke area 5550. Kalau misal dikasih dan Anda hit entry klik ya, Anda pasang stop lossnya di 5300. Itu skenario pertama ya. Skenario kedua nanti kita lihat lagi ya. Kalau misalnya dia turunnya agak nemen, agak banyak, baru kita akan atur. Berarti kalau turunnya agak banyak, maka prajurit kita yang pertama ini udah kena cut loss. So it's okay. So sangat mungkin setelah dari sini barulah dia akan mengalami kenaikan. Ya, dia akan mencoba breakout dari downtrend line-nya itu. Kita coba tes lagi dengan Fibonacci. Dia di Fibo berapa sih sekarang? Nah, kan pas 61,8. Ya, 61,8 ini kemungkinan juga sebagai area konfirmasi yang mungkin sekali untuk dijadikan area pijakan ya untuk harga ini, kemudian baru naik lagi melanjutkan trendline up-nya. Jadi dia sudah terbentuk higher high dan high low. Mungkin dia akan retrace dulu baru kemudian dia naik lagi. Itu untuk BPAI ya, jangan buru-buru. Atau kalau misalnya Anda buru-buru masuk ya kecil dulu, tapi saya sih sarankan lebih baik nunggu aja. Jangan FOMO. Nextnya adalah BVIX yang terakhir. Ya, ini beberapa hari ini ramai banget dibahas dan bagi Anda yang sudah masuk tentunya udah hit target. Ini saya pernah share di sini ya kemarin. Anda entry dan sudah hit di sini, kemungkinan Anda kalau mau hold juga nggak apa-apa. Dengan area stop loss Anda boleh adjust ke arah 164. Mungkin sekali dia akan masuk ke area 227. Ya, itu untuk BVIX ya. Dan another good news adalah dia sudah breakout dari downtrend line yang ini dengan sangat meyakinkan. Ya, dengan volume yang juga sangat-sangat meyakinkan. Hati-hati ya, ada rejection karena dia sudah kena target. Target ini saya gambar karena ada resisten. Jadi kalau misalnya Anda mau re-entry lagi, saya bisa consider untuk Anda entry di sekitar MA200 atau dekat-dekat sini lah ya. 172. Kemudian Anda stop lossnya agak ketat di 160-an. Ya, kalau kita lihat di sini ada area support. Ya, Anda bolehlah masuk di area situ. Anda coba tunggu antrinya agak tebal di situ. Semoga aja bisa dapat entry dan dibawa lagi ke atas. Ya, itu adalah support yang pertama. Yang kedua, supportnya ada di bawah. Ini kalau misalnya dibanting ya, tapi mau enggak ya. Oke, itu support kedua yang kita mungkin bisa watch. Karena apa? Ini adalah neckline dari pola double bottom yang sudah pernah di break. Ini menarik juga. Jadi ini skenario kedua kalau misalnya kena cut loss adalah Anda bisa entry di sini. Ya, dengan stop lossnya lebih ketat lagi di sekitar 147 ya. Jadi ada dua skenario untuk BVIX. Saya kira trennya masih akan sangat-sangat uptrend ya. Jadi kalau kita lihat di weekly-nya juga ya dia super bull engulfing ya. Dia sudah breakout dari resisten sebelumnya dan weekly volumenya cukup bagus. Ya, itu untuk BVIX, moga-moga dia bisa kayak gini ya. Saya kira cukup sekian dulu teman-teman apa yang saya share untuk trading plan kita hari Senin nanti. Mumpung weekend sambil santai Anda bisa coba mulai setting dan pelajari, dan Anda boleh mulai pasang order kalau misalnya Anda serk dengan beberapa analisa yang saya sampaikan. Oke, saya kira sekian dulu teman-teman. Semoga boleh berguna apa yang saya sampaikan ini. Happy weekend, selamat menikmati weekend bersama keluarga. Dan saya ucapkan terima kasih sudah nonton dan salam profit.